kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat Doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 14 Agustus 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai ayat 27. Permenungan hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR, dan doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Joyce PRR. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan memperbaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus dan kekal. Kami memuliakan kebesaran kasih-Mu untuk berkat, untuk rahmat-Mu yang senantiasa menyertai kami, yang Engkau anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma. Kami mohon Tuhan, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, dan juga kami memohon agar Engkau menuntun kami, menjaga pikiran, perasaan, tingkah laku kami, tutur kata kami, agar senantiasa berkenaan dengan sabda-Mu, berkenaan dengan kehendak-Mu. Berkatilah aktivitas kami seluruh hari ini.
Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, juga kesempatan untuk berbuat dosa. Berilah kami sukacita dan kekuatan untuk menjalani hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai ayat 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan tentang pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan juga Yesus membayar bea untuk bait Allah. Dalam Injil tadi, di mana ketika Yesus mengatakan tentang penderitaannya, hati murid-muridnya begitu sedih. Mereka seolah-olah tidak menginginkan atau tidak menerima jika Yesus harus mengalami penderitaan. Hal itu kita lihat bahwa bagaimana apa yang dipikirkan oleh murid-murid juga seringkali dipikirkan oleh kita. Sadar atau tidak, kita terkadang tidak ingin mengalami suatu penderitaan. Bahkan kita menolak jika ketika kita mengalami penderitaan. Memang kita adalah manusia yang terkadang hanya memikirkan apa yang kita pikirkan tanpa memikirkan apa yang Allah kehendaki atas diri kita. Penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah apa yang sudah dikehendaki oleh Bapa bagi dirinya untuk karya penyelamatan umat manusia. Pada ayat-ayat berikut di mana Yesus membayar bea untuk bait Allah atau membayar pajak. Ketika pertanyaan dilontarkan kepada Petrus, "Dari manakah raja-raja dunia memungut bea atau pajak?" Petrus dengan tegas mengatakan bahwa dari orang asing. Namun Yesus kembali berkata, "Jadi rakyatnya bebas dari bea atau pajak." Karena tidak ingin atau tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka Petrus diperintahkan oleh Yesus pergi ke danau untuk memancing. Dan dari sana, ikan pada pancingan yang pertama dibuka mulutnya dan terdapat uang di situ. Dan dari uang itulah Yesus menyuruh Petrus untuk membayar bea atau pajak untuk Yesus dan juga untuk murid-murid yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan yang dilakukan oleh Yesus bukan untuk menunjukkan kehebatannya
ataupun menunjukkan kuasanya, tetapi di mana Yesus sebagai rakyat juga menunjukkan atau memperlihatkan kewajibannya sebagai masyarakat. Sekalipun ia adalah anak Allah, tetapi Yesus juga mau mengambil bagian seperti rakyat yang lain untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar bea ataupun pajak. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita hendaknya senantiasa menjunjung tinggi kewajiban kita. Entah kita sebagai pekerja, entah kita sebagai pimpinan, entah kita sebagai bawahan, kita hendaknya harus senantiasa wajib untuk memenuhi, untuk mematuhi segala kewajiban yang harus kita penuhi. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Marilah kita berdoa bagi semua orang yang sedang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa menyertainya, menjaga mereka dan menuntun mereka. Semoga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, agar dengan bantuan Roh Kudus mereka dapat menemukan petunjuk dan jalan keluar yang terbaik. Semoga Tuhan senantiasa menyertai mereka, menjaga, menganugerahkan rahmat ketekunan, kesabaran, dan penghiburan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup mereka, serta mereka menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk semua orang yang melakukan perjalanan, baik di darat, di laut, maupun di udara. Semoga rahmat Tuhan dan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam perjalanan, melindungi mereka dan menghantar mereka, agar mereka dapat tiba di tempat tujuan mereka dengan selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan hidup setiap umat-Mu di dunia ini. Maka kami mohon, berilah rezeki secukupnya bagi orang-orang yang tengah mencari-cari pekerjaan. Beri petunjuk-Mu bagi mereka, agar mereka mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat menghidupi keluarganya, juga dapat menjalankan kelangsungan hidupnya dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk anak-anak sekolah, baik yang berada di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, juga yang sedang berada di perguruan tinggi. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai mereka, dan juga semoga Tuhan menerangi hati dan pikiran mereka, agar mereka berkembang dengan baik, bertumbuh dengan baik, juga mempelajari segala sesuatu yang diberikan di bangku sekolah mereka dengan baik untuk kehidupan mereka selanjutnya. Semoga Tuhan juga memberikan mereka masa depan yang baik serta kesuksesan dalam studi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa pula untuk semua orang yang sedang sakit. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menguatkan hati mereka, memberi mereka ketabahan, sukacita. Juga semoga Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya, agar mereka memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa-doa kita, harapan-harapan kita, dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.